kabarnya adik-adik hari ini? Luar biasa. Kembali lagi di dalam ibadah anak bersama Kalani dan juga Kakak Fani. Nah, ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah anak kita. Sebelumnya kita akan lipat tangannya. Semuanya tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada saat siang hari ini kami boleh datang kembali kepadamu. Kami akan memulai ibadah anak kami pada siang hari ini. Kami letakkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mohon ya Bapa, Engkau yang mengampuni segenap dosa dan pelanggaran kami. Tapi biarlah Tuhan, hati kami saat ini boleh bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun ya Tuhan kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan Yesus sudah hadir bersama-sama dengan kami. Sehingga Tuhan, walaupun kami di rumah kami masing-masing, kami boleh tetap diikatkan kasih yang dari surga. Sehingga kami semuanya boleh tetap bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tahu ya Tuhan, kalau kami ingin datang kepadamu, ada kuasa kegelapan si iblis yang jahat, yang selalu ingin mengganggu kami. Tapi saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai kau kuasa kegelapan iblis yang jahat yang masih tinggal di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir Engkau keluar. Tinggalkan kehidupan kami, tinggalkan rumah kami, dan jangan kembali lagi. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Mohon Tuhan Yesus boleh hadir, juga boleh membentengi rumah kami pribadi lepas pribadi. Demikian juga ya Tuhan, kami membawakan kedua orang tua kami, Papa dan Mama kami yang juga ikut dalam ibadah anak. Biarlah Tuhan Yesus boleh menolong kepada mereka, hingga mereka pun hatinya boleh dipenuhi dengan sukacita yang dari surga. Terima kasih Bapa di surga, kami akan memulai ibadah anak kami dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik semuanya, bangkit berdiri semuanya. Kita bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Jangan ada lagi yang lesu-lesu ya Kak Fani ya. Harus semangat dong Iya, Kak. betul. Karena kita setiap hari harus memuji nama Tuhan Yesus. Kita angkat pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji namanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, lagu pujian tadi dari terbit matahari sampai pada terbenam. masuknya. Berarti satu hari itu kita harus memuji nama Tuhan ya Kak ya. Betul. Sebab Tuhan itu sudah memberikan di dalam hati kita penuh dengan nyanyian, penuh dengan sukacita untuk memuji nama Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah
Anda haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Nah, adik, kalau kita semuanya tadi bersuka cita memuji nama Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya adik-adik, lipat tangannya, duduk yang manis, ya kita mau dengar firman Tuhan pada saat hari ini. Kita angkat pujian, hatiku mencintai. Satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Untuk kami merasakan Tuhan, Kau boleh hadir saat kami boleh beribadah kepada. Berikan kepada kami sukacita, berikan kepada kami kegirangan yang berasal daripada Bapa, seperti lagu pujian kami di dalam sepanjang kehidupan kami, setiap hari kami. Biarlah ya Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang sangat baik di dalam segenap kehidupan. Biarlah ya Tuhan, ajar-ajari kepada kami setiap anak-anak-Mu. Senantiasa ya Tuhan, memuliakan, memuji nama-Mu di dalam kehidupan. Bapa di surga, tangan ibadah kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Bapa, berilah kepada kami hati yang baik, sehingga ya Tuhan, di saat firman-Mu boleh disampaikan, kami boleh duduk dengan baik, mendengarkan dengan baik, hingga setiap firman Tuhan itu boleh kami terima ya Tuhan, dan kami lakukan di dalam segenap kehidupan kami. Bapa, berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kau juga boleh memberkati Kakak Lani sebentar yang akan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman. Biarlah kiranya ya Tuhan, urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh hadir di dalam segenap kehidupannya, hingga apa yang ia katakan hanya boleh berasal daripada Engkau saja,
dan penuh dengan kuasa. Terima kasih ya Tuhan, baik Kakak Lani, baik kami yang mendengarkan, kami boleh sama-sama menerima berkat daripada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Gimana hari ini? Tadi semuanya bersuka cita? Haleluya. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk yang manis. Coba semuanya lipat tangannya. Terus buka telinganya. Biar kita semuanya boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan diambil di dalam kitab Kejadian ke-37. Yusuf dibuang dan dijual oleh saudaranya. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang bapa bernama Yakub. Bapak Yakub mempunyai 12 anak laki-laki. Tetapi ia paling menyayangi anaknya yang bernama Yusuf. Bapak Yakub, karena dia sangat mengasihi anaknya Yusuf, dia menghadiahi Yusuf sebuah jubah yang indah sekali. Dan itu membuat saudara-saudara Yusuf menjadi iri kepadanya. Pada suatu hari, Yusuf bermimpi. Dan diceritakannya lah mimpi itu kepada saudara-saudaranya. Katanya, dalam mimpiku kita sedang mengikat berkas-berkas gandum. Kemudian datanglah berkas-berkas kalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Mendengar hal itu, saudara-saudara Yusuf menjadi semakin benci kepadanya. Lalu Yusuf pun bermimpi lagi. Matahari, bulan, dan bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Dan saudara-saudaranya menjadi semakin iri kepada Yusuf. Suatu hari pergilah semua saudara-saudara Yusuf menggembalakan kambing domba ayahnya di ladang. Dari kejauhan, tampaklah Yusuf menghampiri kepada mereka. Lalu mereka pun berencana untuk membunuh Yusuf. Kata mereka seorang kepada yang lainnya, lihat, si tukang mimpi itu datang. Mari kita bunuh dia dan kita lemparkan dia ke dalam sumur. Nanti kita akan katakan kepada ayah kalau seekor binatang buas telah menekamnya. Ketika Ruben sang kakak mendengar hal itu, berkatalah ia, jangan, kita tidak boleh membunuh adik kita sendiri. Janganlah tumpahkan darah. Lemparkan saja dia ke dalam sumur yang ada di dalam padang gurun ini. Tetapi jangan apa-apakan dia. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun langsung mengoyakkan jubah indah yang dipakainya. Dan mereka pun melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Sumur itu kosong dan tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Lalu lewatlah orang Israel datang dari Gilead. Mereka membawa damar, balsam, dan damar ladan. Lalu kata Yehuda kakaknya, apa untungnya kita membunuh adik kita?
Kita jual saja dia kepada orang Ismail. Jangan kita apa-apakan dia, karena dia itu adik kita sendiri. Ketika itu lewatlah saudagar-saudagar Midian. Lalu Yusuf pun diangkat ke atas dari dalam sumur. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Ketika Ruben kakaknya kembali ke sumur itu, ternyata ia melihat bahwa Yusuf sudah tidak ada lagi di dalam sumur itu. Lalu dikoyakkannya lah bajunya. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf, dan jubah Yusuf pun dicelupkan ke darah kambing oleh kakak-kakaknya. Lalu jubah yang sudah dicelupkan darah kambing itu mereka suruh antar kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati. Silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau bukan." Ketika Bapak Yakub memeriksa jubah itu, berkatalah ia, "Ini jubah anakku. Ia pasti telah diterkam binatang buas, dan pasti ia sudah mati." Bapak Yakub pun menjadi sangat sedih sekali adik-adik. Lalu Bapak Yakub mengoyakkan jubahnya, mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena Yusuf anaknya itu. Adapun Yusuf pada waktu itu, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, yaitu salah seorang pegawai istana Firaun. Tuhan pun menyertai Yusuf dan membuat ia menjadi selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dan Potifar pun mengangkat dia menjadi kepala rumah tangganya. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang tadi kita dengar sama-sama itu bercerita tentang Yusuf. Yusuf itu memiliki kasih di dalam hatinya adik-adik. Sehingga apa? Pada saat kakak-kakaknya itu ingin menjual dan membunuh Yusuf, Yusuf tidak menjadi marah. Yusuf tidak menjadi dendam kepada kakak-kakaknya. Tetapi Yusuf tetap mengasihi kepada kakak-kakaknya. Nah, adik-adik, kalau firman Tuhan yang kita dengar ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita adik-adik, kalau kita harus memiliki kasih di dalam hati kita. Jangan seperti kakak-kakaknya. Pada saat itu, si kakak-kakaknya ini menjadi iri hati karena Yusuf sangat dikasihi oleh bapaknya. Sehingga apa? Karena iri hatinya, maka mereka membuat satu kesepakatan ingin membunuh Yusuf. Tetapi kita adik-adik sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh melakukan apa yang seperti dilakukan oleh kakak-kakaknya Yusuf. Itu adalah sebuah kejahatan. Nah, kalau hal-hal yang jahat itu tidak boleh dilakukan karena kita semuanya adalah anak Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, biarlah Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Dengan kasih yang dari Tuhan Yesus, kita mampu nih adik. Kita mampu adik-adik untuk mengasihi kepada semua orang. Baik itu kepada kakak kita, kepada adik kita, terlebih juga kepada kedua orang tua kita, papa dan mama kita. Jangan ada lagi hal-hal yang berbuat kejahatan. Kita harus buang segala kejahatan. Jangan ada lagi tinggal di dalam hati dan kehidupan kita. Oleh karena itu adik-adik,
Biarlah Tuhan Yesus selalu hadir di dalam kehidupan kita. Supaya apa adik-adik? Supaya kita dapat menjadi saksi kepada Tuhan Yesus, memberitakan firman Tuhan, sehingga kita boleh berbuah-buah. Buah-buah roh itu apa aja sih adik-adik? Ada berapa sih buah-buah roh? Ada 8, 7, bukan? Ada berapa jadi adik-adik? Ada 9 buah-buah roh. Coba kita sebutkan ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, buah-buah roh itu harus ada di dalam kehidupan kita adik-adik. Bagaimana caranya? Caranya adalah baca firman Tuhan setiap hari. Lakukan firman Tuhan setiap hari. Sehingga kita memiliki kasih yang daripada Tuhan Yesus. Dan kita boleh berbuah-buah menjadi kesaksian yang hidup untuk semua orang. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saatnya kita akan menutup ibadah kita adik-adik. Yuk semuanya, lipat tangannya, kita angkat pujian. Saya cinta Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau boleh ada bersama-sama dengan kami. Panjang ibadah anak yang boleh kami lakukan pada siang hari ini. Sungguh ya Bapa, kemurahan-Mu lah ya Tuhan, yang membuat hati kami setiap anak-anak-Mu boleh bersuka cita. Terimalah ya Bapa akan setiap pujian kami, pengagungan kami, tari-tarian kami ya Tuhan. Sungguhlah penuh dengan kekurangan dan tidak sempurna. Tetapi kami mau belajar kepada setiap anak-anak-Mu ya Bapa, agar kami boleh lebih lagi mempersembahkan yang terbaik hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Firman-Mu Tuhan, sudah boleh kami dengar. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan pada siang hari ini. Firman-Mu boleh mengingatkan dan mengajarkan kepada kami setiap anak-anak-Mu, agar kami tidak lagi hidup di dalam kejahatan, tetapi biarlah kami boleh membuang hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Jangan biarkan ya Tuhan itu tinggal di dalam hati dan kehidupan kami, tetapi kami mau ya Tuhan, hati kami boleh dipenuhi dengan sukacita yang dari surga. Ajar kepada kami ya Tuhan, agar kami boleh semakin bertekun di hadapan-Mu, menjadi saksi-Mu yang hidup.
Sehingga dikala kami memberitakan firman-Mu Tuhan, buah-buah itu boleh ada di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami ya Tuhan tidak berbuah, tetapi biarlah oleh karena kasih dan belas kasihan-Mu ya Tuhan, kami semuanya boleh berbuah-buah hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami meletakkan seluruh kehidupan kami sepanjang 1 minggu lamanya ke dalam tangan-Mu. Kami yang masih bersekolah ya Tuhan, walaupun kami bersekolah di rumah kami masing-masing secara online. Mohon Tuhan Yesus, Engkau yang tetap memberikan kepintaran dan hikmat yang dari surga, sehingga dikala kami mendengar setiap pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kami boleh dapat mengertinya, dan kami boleh mendapatkan nilai dan hasil yang terbaik yang datangnya daripada-Mu saja. Biarlah Tuhan, oleh karena kemurahan, setiap anak-anak-Mu, kami semuanya boleh melihat bahwa Engkau ya Bapa, Allah yang senantiasa memberikan kasih-Nya bagi setiap anak-anak yang percaya kepadanya. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga membawakan orang tua kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Papa dan mama kami, kakak dan adik kami. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang boleh senantiasa menjaga hati mereka, kehidupan mereka, hingga sukacita yang dari surga boleh hadir di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga membawakan ibadah anak yang akan diadakan di minggu yang akan datang. Biarlah Engkau boleh tetap hadir Tuhan bersama-sama dengan kami. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya dan kami sudah merasakan bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Kakak-kakak kami yang akan melayani di minggu yang akan datang, biarlah Tuhan Yesus yang menolong kepada mereka. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh hadir di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah ya Bapa setiap seluruh permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyapa Bapa dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Bersukacita ibadah hari ini. Bersukacita. Jangan lupa tugasnya. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.